Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi sastra dalam puisi Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa, karya Friherti. Terkait pendekatan sosiologis ini memandang bahwa penyair itu merupakan anggota masyarakat. Tidak mengherankan jika apa yang dialami dalam kehidupan sosiologisnya berpengaruh terhadap karya-karya puisi yang ditulis. Karena itu, pendekatan sosiologis ini merupakan pendekatan yang mengorientasikan pemahaman pembaca untuk menemukan nilai-nilai sosial yang terdapat dalam sebuah teks puisi yang dibacanya. Analisis puisi dengan penerapan pendekatan sosiologis pada puisi yang berjudul Tanah dan Air, Bangsa Tanpa Jiwa, karya Friherti ini menggambarkan kepiluan yang sedang dirasakan oleh rakyat, perasaan kecewa terhadap sikap pemerintah yang kemudian berujung pada sebuah penyesalan. Pada bait pertama, aku terlahir dari air mata anak bangsa yang tak henti mengalir. Pada bait ini, si penulis seolah sedang menggambarkan tentang kesedihan, di mana kondisi suatu bangsa sedang tidak stabil, sedang bersedih. Seorang anak bangsa, yakni rakyat kecil yang lahir dan hidup dari kepiluan bangsanya sendiri di tanah airnya sendiri. Dan jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, maka termasuk dalam sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya yaitu seberapa jauh sastra dapat dianggap cermin keadaan masyarakat menurut pengklasifikasian Welek dan Weren. Pada bait kedua, memperjelas ketidakberdayaan yang dihadapi oleh anak bangsa, yakni rakyat. Pada kutipan kehidupan bergelombang, dari mata air yang menghilang, seolah sanggup mengeringkan dada dan jiwa, air mata yang mengenang, mengaburkan hati dan mata, menciptakan berbagai duka dan luka. Pada bait ini, penggambaran tentang lika-liku kehidupan yang dialami jika dihadapkan dengan konteks latar belakang si pengarang, maka kaitannya ialah bahwa si pengarang adalah warga masyarakat biasa. Ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Perasaan yang sedang dialami oleh rakyat ketika itu dapat disampaikan dan diwakilkan oleh si pengarang dalam bentuk karya sastra. Pada bait ketiga, kita dihadapkan dengan pemahaman terhadap karya sastra itu sendiri, dengan pertimbangan aspek kemasyarakatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi yang nyata dialami oleh rakyat kecil sangatlah memprihatinkan. Ini terlihat pada kutipan kita buta aksara, kita buta tanda-tanda. Tak mampu lagi membaca, tak lagi bisa merasa, bahkan tak mau lagi meraba, di mana Abrams menulis bahwa dari sosiologi sastra meliputi 3 tipe dan salah satunya ialah sebuah karya sastra dengan kondisi sosial itu harus direfleksikan di dalamnya. Pada bait terakhir, perasaan marah, kecewa, dan kekecewaan mulai dirasakan ketika si pengarang meluapkan pada bait semua itu. Ya, semua saja, milik penguasa tanpa jiwa, milik penguasa tanpa rasa, di tengah rakyat yang melata oleh lapar dahaga yang merana. Sebuah penggambaran bahwa pada saat itu mungkin sistem pemerintahan yang berlangsung tidak begitu memuaskan dan dirasa tidak berjalan dengan baik, yang kemudian menjadi persoalan umum dan biasa dirasakan oleh rakyat kecil. Si pengarang mencoba untuk memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra, di mana pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat, karena seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia karena diterapkan dalam kehidupannya. Baiklah, sekian video dari saya terkait pembahasan psikologi sastra dalam puisi Air dan Tanah, Bangsa Tanpa Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.